Sahabat sehat, ayo kita melanjutkan ngobrol bareng saya, Dokter Pua, masih dalam serial ketuban ya. Yang lalu sudah kita bahas mengenai serba-serbi, seluk-beluk, apa itu ketuban, apa fungsinya, yang normal itu bagaimana, jumlahnya berapa. Nah, kali ini kita mau melanjutkan membahas mengenai ekstrim kiri, maksudnya yang jumlahnya terlalu sedikit. Istilah kedokterannya oligohidramnion. Kalau habis sama sekali, tidak ada sama sekali, namanya anhidramnion. Nah, ini yang kita bahas yang oligo nih ya, yang sedikit. Oligo itu kan arti katanya sedikit atau berkurang. Untuk tahu ini berkurang apa enggak, kita harus tahu normalnya kan. Kan pernah sudah saya bahas yang lalu, ketuban itu jumlah normalnya tergantung dari umur kehamilan. Ya. Jadi misalkan masih umur kehamilan 5 bulan, 20 minggu itu jumlahnya antara 400 sampai 500 mili, setengah liter ya. Kalau jumlahnya itu katakanlah bayi sudah 7 bulan ya, 30-32 minggu, bertambah banyak, jumlahnya hampir 2 kali lipat, 800 sampai 1000 mili. Nah, tapi di akhir kehamilan 40 minggu menurun lagi, berkurang lagi jumlahnya, hanya kisaran berapa? 600 cc ya, mili itu sama dengan cc kan ya, 500-600 mili. Nah, kalau kurang dari itu, kurang dari 500, itu disebut oligo kan ya. Kita sebagai dokter bisa tahu jumlahnya kurang itu pada saat kita memeriksa ya. Pada waktu di USG, kantong itu satu kantong itu yang normal ada ukurannya tuh kurang dari 2 cm itu namanya oligo ya. Kalau yang normal katakanlah 5 itu normal, dari 2 sampai 8 itu normal begitu ya. Tapi pada kesempatan yang baik ini kita mau ngobrol yang membuat para bunda yang saat ini sedang hamil maupun mempersiapkan kehamilan ataupun punya famili keluarga yang sedang hamil tidak menjadi takut atau galau, supaya kita paham apa itu oligohidramnion ya, apa itu per definisi sudah tahu kan yang jumlahnya kurang tadi ya, kurang dari 400 atau 500 mili tadi. Nah, mungkin ada sebagian dari kita bertanya, dokter, apa yang menyebabkan itu kan ya? Penyebab daripada oligohidramnion itu bisa karena memang ada masalah pada plasenta ari-ari itu loh ya. Jadi misalkan nih saya contohkan, belum waktunya ari-ari itu lepas, katakanlah begitu, lepas bagian katakanlah ya, itu bisa. Kemudian masalah kesehatan ibunya ada penyakit, katakanlah kencing manis, hipertensi, itu bisa menyebabkan ketubannya berkurang. Atau mohon maaf, janin yang dikandungnya memang ada kecacatan, permasalahan pada saluran pencernaan atau saluran kencingnya. Nah, itu pun bisa. Tumbuh kembang bayinya nggak bagus. Bayinya kecil ya, IGR. IGR itu singkatan intrauterine growth retardation. Bayi kecil pada masa kehamilan. Jadi misalkan hamilnya 9 bulan, lahirnya cuma 2 kilo. Nah, itu pun juga bisa ya. Atau mungkin ini, postdate lewat waktu ya, hamilnya harus normalnya kan 40 minggu lahir nih, 41 minggu nggak lahir, lama-lama ketuban itu tambah lama tambah berkurang ya. Jadi biasanya kan dokter akan menjelaskan, ibu ini hamilnya sudah lewat waktu, ketubannya mulai berkurang atau mulai keruh. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan janinnya sudah kurang bagus. Oke, jadi kita sudah tahu nih penyebabnya ya. Sekali lagi masalah plasentanya, masalah ibunya, kesehatan ibu, dan juga inilah hal-hal yang bisa menyebabkan. Nah, faktor risiko, jadi penyebab itu tadi kan, itu menyebabkan oligo kan gitu kan. Kalau faktor risiko itu ada hal-hal yang juga mendukung atau mempengaruhi terjadinya oligohidramnion. Yang pertama tentunya ketuban pecah dini ya, tahu ya. Jadi belum waktunya lahir, ketubannya pecah duluan. Hamil masih 6 bulan, ketubannya pecah, otomatis menyebabkan jumlah ketubannya jadi berkurang, begitu ya. Kemudian ibunya dehidrasi, kurang minum, itu pun bisa. Kemudian obat-obatan tertentu. Nah, makanya ya para sahabat sehat, jangan sembarangan minum obat yang tanpa resep dokter, apalagi kalau sedang hamil ya, itu bisa berdampak pada ketuban juga. Nah, para sahabat sehat,
kenapa sih atau apa sih bahayanya kalau sampai hamil dengan ketuban itu kurang ya? Bisa terjadi keguguran atau lahir prematur karena suplai makanan yang melalui ketuban itu kurang untuk bayinya. Yang kedua yang paling ekstrim tentunya bisa menyebabkan janin meninggal di dalam ya. Kemudian karena sudah saya bahas dalam tayangan yang lalu bahwa ketuban itu menjadi tempat atau sarana tumbuh kembang janin. Kalau ketubannya minimalis, otomatis kan gerak bayinya itu tidak bisa leluasa, bisa menyebabkan kecacatan. Karena bayinya tidak punya media untuk bisa berkembang, baik untuk alat geraknya, otot-ototnya, saluran pernapasan, saluran pencernaan, ya. Banyak fungsi ketuban yang sudah saya bahas di dalam tayangan yang lalu. Nah, para sahabat sehat, kalau kita tahu seberapa seriusnya hal ini, maksud saya ketuban yang minimalis atau oligo ini menyebabkan berdampak negatif pada tumbuh kembang janin, tentunya kita yang penting di sini adalah bisa tahu gejalanya gimana supaya tidak terjadi ketuban minimalis tadi, dan juga tahu bagaimana penata laksanaannya. Oke, jadi kalau gejalanya, kalau ketubannya pecah, itu gampang ya, seorang ibu akan tahu. Datang ke bidan atau ke dokter, saya mengeluarkan cairan, nggak bisa ditahan. Nah ini ketuban pecah dini, itu tahu. Nah kalau ketubannya nggak pecah, tapi kok karena penyebab tertentu tadi menyebabkan oligohidramnion atau ketubannya kurang, itu bisa kita rasakan dengan keluhan apa? Gerakan bayinya berkurang. Jadi kalau bayi itu gesit ya, biasanya gesit kan ibaratnya kayak berenang gitu, lari sini lari sana, kok ini tiba-tiba dia diem, kurang gesit karena cairannya itu berkurang. Itu pun bisa merupakan salah satu gejala. Nah, kemudian gejala berikutnya, ibu ini mengeluh, dokter 2 bulan terakhir ini kok berat badan saya tidak bertambah. Nah, ini juga harus waspada. Mungkin memang ketubannya kurang sehingga berat badan ibunya tidak bertambah. Gejala-gejala ini patut diwaspadai dan Anda harus segera periksa kepada fasilitas kesehatan yang Anda percayai. Bisa di FKTP maupun ke dokter spesialis, silahkan ya. Nah, kemudian kalau udah ke dokter, saya sebagai dokter kandungan, untuk tahu ini oligo, selain gejala-gejala itu bisa saya USG kan, tadi saya sebutkan, satu kantong kurang dari 2 cm, itu namanya oligo ya. Kalau saya mengatakan, oh masih bagus Bu, itu artinya mungkin masih 5 cm begitu ya per kantongnya itu ya. Nah, tentunya para sahabat sehat akan bertanya nih, dokter kalau sudah terjadi ketuban kurang, penata laksanaannya itu bagaimana? Yang pertama tentunya kalau dehidrasi ya rehidrasi, paham maksud saya. Kalau kekurangan cairan tentunya kita perlu mengembalikan cairan ya. Jadi kalau hamil 6 bulan ketubannya udah pecah, bukan penata laksananya cepat-cepat dilahirkan, dioperasi, bukan ya. Justru diganti cairannya, diinfus, dikasih obat antibiotik supaya tidak terjadi infeksi, diberi pematangan paru bayi dan macam-macam supaya harapannya ketuban yang bocor ini bisa berhenti dan masih bisa berkembang, masih bisa bertambah lagi jumlah ketubannya. Jadi bisa hamilnya tidak hanya, maksud saya tidak berakhir saat prematur, sebaliknya bisa sampai lanjut sampai 9 bulan ya. Yang kedua, tadi sudah saya katakan nih, penata laksanaan kan bisa konservatif, maksudnya dipertahankan, tidak dilahirkan, atau sebaliknya harus terminasi, dilahirkan. Nah, para sahabat sehat, kalau hamilnya sudah aterm, genap bulan, atau minimal near term, mendekati, katakanlah yang normal kan 40 minggu nih. Oh ini hamilnya sudah 37 minggu, sudah lumayan kan, sudah 9 bulan. Tapi belum pas 40 minggu, dokter akan mempertimbangkan terminasi. Nah, terminasi di sini mohon maaf, bukan harus pasti dilakukan operasi sesar. Masih banyak cara. Dilakukan induksi bisa, ya toh, baik melalui obat yang masuk melalui jalan lahir ataupun melalui cairan infus ya. Jadi sekali lagi tidak harus operasi ya. Ketuban pecah dini bukan indikasi operasi. Kecuali ada yang lain, ketuban pecah dini, hamilnya letak lintang. Nah, misalkan beda lagi ya. Tapi kalau hanya ketuban pecah dini, bunyi jantungnya bagus, kondisi bayinya juga sudah cukup matang, bukan prematur dan sebagainya, itu masih ada celah untuk bisa melahirkan normal. Jadi itulah penata laksanaannya. Dan sekarang para sahabat sehat, perlu saya berikan cara-cara pencegahannya ya supaya tidak terjadi ketuban kurang tadi. Yang pertama tentunya adalah pola hidup sehat, pola diet atau gizi seimbang. Nah ya,
minumnya harus cukup ya para bunda yang sedang hamil. Minum walaupun nggak bisa sekaligus seliter, segelas-segelas, tidak hanya air putih. Mau air kelapa muda boleh, mau jus buah boleh ya. Prinsipnya minum supaya tidak dehidrasi. Pola diet yang sehat ya. Kemudian apa? Istirahat yang cukup ya, itu juga biar metabolisme atau apa? Tumbuh kembang janinnya bagus ya, antara yang diserap dengan yang dikeluarkan itu siklusnya itu jadi bagus sehingga tidak terjadi kekurangan ketuban. Kemudian para sahabat sehat, tetap saya ingatkan jangan lupa ANC rutin. Pemeriksaan kehamilan ANC terpadu yang rutin ya, supaya ketahuan. Jadi misalnya agak berkurang, cepet-cepet dikasih nasihat untuk minum yang banyak. Atau kalau memang ketubannya udah pecah, mungkin perlu infus dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ANC rutin, antenatal care, pemeriksaan kehamilan, itu banyak manfaatnya. Tidak sekedar tahu jenis kelamin laki perempuan, bukan. Tapi tahu tumbuh kembang janin, sehingga tahu kalau terjadi kekurangan ketuban. Ya, jadi sekali lagi para sahabat sehat, masih dalam serial ketuban ini, saat ini saya cukupkan kita membahas masalah yang oligo. Nanti di tayangan yang akan datang, yang ekstrim kanan, yang polihidramnion, yang terlalu banyak, atau yang orang Jawa mengatakan kembar air, itu nanti kita bahas berikutnya. Khusus masalah oligohidramnion, kalau ada yang kurang jelas, silakan Anda tulis di kolom komentar. Kalau Anda rasa ada manfaatnya, silakan share, Anda like, subscribe, silakan Anda bagikan kepada siapapun yang memerlukan. Salam sehat selalu.